Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Saat ini kita mau sama-sama merayakan kasih Tuhan lewat worship night yang kedua ini. Mari kita mau sama-sama memuliakan Dia, Allah kita yang sempurna, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, melingkupi kita bahkan dalam setiap situasi apapun kehidupan kita. Marilah sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang kembali Engkau sediakan buat kami Yesus. Kami saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, Kamu siapkan hati kami Bapa, layakkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, biarlah kami boleh berlayak Tuhan Yesus untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami mau siap untuk memasuki puji-pujian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan kita akan selalu menyertai kita. Sebab Dialah Allah kota benteng kita. Tuhan yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Marilah sama-sama pada hari ini kita mau sembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang termulia Yesus. Kau yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Habis-habisnya ku mengagumi-Mu, tak ada yang bisa lukiskan indahmu. Yesus Kau Tuhan yang layak dipuji. Namamu
Shalom. Setiap kita pasti mengalami sebuah permasalahan. Setiap kita pasti mengalami sebuah problematika. Setiap kita pasti mengalami sebuah tekanan. Bahkan sampai suatu ketika atau suatu titik kita maju salah, mundur salah, kanan salah, kiri salah, semua salah. Dan Tuhan Yesus pun mengalami sebuah tekanan. Tuhan Yesus pun merasakan sebuah permasalahan yang membuat dia sampai ketakutan ketika dia mau disalib. Tekanan yang sangat berat yang Yesus harus rasakan pada saat itu, teman-teman. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel juga mengalami sebuah tekanan. Kita akan belajar bersama-sama di mana bangsa Israel mengalami sebuah tekanan dan yang dilakukan bangsa Israel apa sih? Ketika di dalam 2 Tawarik 20 dikatakan, ketika bangsa Israel mengalami sebuah musuh yang sangat besar yang melewati kekuatan dari bangsa Israel, lebih banyak orangnya. Dan di situ Yosafat sangat ketakutan, di situ Yosafat sangat bingung. Tetapi yang dilakukannya adalah mencari kehendak Bapa. Dia mencari kehendak Tuhan. Dia mencari kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ketika problema, permasalahan hidupmu saat ini sedang menekan engkau. Ketika engkau mengalami sebuah pressure, tekanan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semua menekan, kalian sudah bingung mau ngapain sih aku? Satu hal teman-teman, cari kehendak Bapa. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau masih menggunakan kekuatanmu sendiri, engkau gak akan kuat. Ketika Yesus mengalami sebuah tekanan, dia datang kepada Bapa, dia berdoa. Ketika bangsa Israel mengalami sebuah masalah, Yosafat mengalami sebuah masalah, peperangan dengan kekuatan yang sangat berbeda, dia datang kepada Bapa. Jawaban Bapa itu ada dua, teman-teman. Kehendak Bapa ada dua ketika kita mengalami masalah. Yang pertama, Tuhan itu ngomong, majulah, terus hadapi, aku akan menyertai engkau. Kita tahu sendiri, bangsa Israel ketika menghadapi masalah-masalah, ada musuh-musuh, Tuhan ngomong, hadapi mereka, dan bangsa Israel menang karena apa? Tuhan menyertai. Yang kedua, teman-teman, diam, tetapi Tuhan yang akan turut campur tangan. Seperti tema kita pada malam hari ini, teman-teman. Tema kita adalah Be Still, He is God. Berdiamlah karena Dia adalah Tuhan. Ingat, jawaban Tuhan ada dua. Majulah, aku akan menyertai engkau. Diamlah, aku yang bekerja. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, teman-teman? Kembali ke awal lagi. Cari kehendak Tuhan. Bukan dengan akal pikiranmu, walaupun engkau pintar, walaupun engkau pada ahlinya ahli mungkin. Tapi satu hal, cari kehendak Bapa itu lebih tepat. Tuhan mau berbicara apa? Tuhan menghendaki apa? Carilah kehendak Bapa. Jangan dengan kekuatanmu. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu sekarang, masalah apapun yang engkau alami, yang mungkin sampai engkau merasa tertekan, aku harus bagaimana? Ingat, tunduk di kaki Tuhan, cari kehendak Bapa. Kita akan belajar bersama-sama, Be Still, He is God. Bagaimana sih ketika kita disuruh oleh Tuhan diam dan Tuhan bekerja? Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang 17. Dalam peperangan ini tak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu
Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yosafat dan bangsa Israel ketika itu menghadapi masalah, menghadapi musuh yang besar. Tetapi kehendak Tuhan itu bilang, suara Tuhan itu bilang, firman Tuhan itu bilang, kamu diam, kamu gak bisa berperang. Secara akal manusia itu gak masuk akal, teman-teman. Secara manusia, ini musuh di depan mata. Tetapi firman Tuhan mengatakan, diam, biarlah aku yang bekerja. Mungkin masalahmu sekarang sangat rumit dan engkau sangat tertekan, engkau nggak tahu harus bagaimana lagi. Engkau tidak bisa melangkah, engkau tidak bisa bergerak, engkau sedang terhimpit dalam masalahmu. Pekerjaanmu, usahamu mungkin sekarang sedang terhimpit dengan keadaan seperti ini. Dan engkau tidak tahu harus bagaimana lagi. Carilah kehendak Tuhan. Datang kepada Bapa. Kalau Bapa bilang diam, diamlah. Biar Tuhan yang bekerja. Tetapi dalam kediamannya bukan berarti seperti ini. Enak dong mas, kalau seperti itu kita diam aja. Enggak. Bukan gitu. Bukan berarti kita langsung diam santai aja Tuhan yang bekerja. Kadang-kadang manusia seperti itu. Kadang-kadang kita Allah terserahlah hidupku di dalam tangan Tuhan lah. Terserah. Hati-hati teman-teman, itu sama dengan kita acuh dengan masalah kita. Kita menganggap sepele, bukan menganggap sepele. Kita sedang menghadapinya, tetapi biarlah Tuhan yang di depan kita. Kita lihat yang dilakukan Yosafat. Ketika Yosafat mendapat firman Tuhan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Di ayat yang ke-18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ketika Yosafat mendapat firman Tuhan, mendapat suara Tuhan, disuruh diam, bukan berarti dia harus diam, menunggu apa yang harus dilakukan Tuhan. Enggak, dia diam, tetapi dia menyembah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, berlutut menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan. Ketika posisimu terhimpit, jangan engkau diam saja, engkau menangis semalam, Tuhan ini bagaimana? Enggak. Ketika engkau terhimpit, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Di ayat yang ke-19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ketika Tuhan suruh kita diam, bukan berarti kita diam enggak ngapa-ngapain, enggak. Ketika engkau terhimpit, terus kamu mau ngapain? Bingung, enggak. Ketika engkau tidak bisa ngapa-ngapain, ketika engkau terhimpit, datang ke kaki Tuhan, sembah Dia, naikkan puji-pujian bagi Dia, naikkan penyembahanmu bagi Dia. Tuhan akan bekerja dalam masalahmu, katakan amin. Tuhan akan campur tangan dalam masalahmu, teman-teman. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Masalah segala sesuatu dapat diselesaikan bersama-sama Tuhan. Ingat firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau engkau ada masalah, undang Tuhan dalam masalahmu. Kalau engkau ada sebuah problema, undang Tuhan dalam kehidupanmu. Yosafat melakukannya. Kalau kita baca di ayat berikutnya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20 dan seterusnya, ketika Yosafat maju, dia sudah melihat banyak bangkai, banyak mayat di sana. Tuhan yang bekerja. Masalahmu pada saat ini, masalahmu pada malam hari ini, saya tidak tahu apa masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keluarga, pekerjaan, usahamu, studimu, pergaulanmu, pertemananmu, sahabatmu, apapun itu yang kau hadapi, bahkan mungkin masalah pribadimu,
pergumulan pribadimu, undang Tuhan di dalam hidupmu. Naikkan penyembahanmu saat ini. Naikkan penyembahanmu saat ini. Tuhan yang sama, tidak pernah berubah, akan campur tangan dalam kehidupan. Yang kita lakukan, duduk menyembah Tuhan. Pada saat ini teman-teman, kita mau menaikkan puji-pujian, kita mau menaikkan sembah kita, lebih fokus lagi, lebih intim lagi. Naikkan nyanyian setiap lagu pada saat ini dengan hatimu. Naikkan kepada Tuhan ketika engkau ada masalah saat ini. Yang kau perlu lakukan, sembah Dia, puji Dia. Dia yang akan campur tangan. Dia yang akan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita masih punya lutut untuk bertelut. Kita masih punya mulut untuk menyembah. Kita masih punya tangan untuk mengepalkan. Untuk mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Untuk mengatakan, Tuhan, kuserahkan setiap masalahku ke dalam tangan-Mu. Yang perlu Engkau lakukan, sembah Dia saat ini. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan diri kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bagi teman-teman yang menghadapi sebuah masalah pada saat ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah kami dapat menyembah-Mu dengan fokus. Kami dapat menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami saat ini semuanya manis Kau dengar. Semuanya harum, Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hati kami terfokus pada Engkau. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dalam segala situasi yang ada, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus berpegang padamu, berpegang pada janji-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau diam hanya di dalam-Mu Yesus. Engkau yang melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat
sama-sama kita mau nyanyikan. Sing with me how great is our God. 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 Sing with me how great is our God.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan setiap isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dalam setiap masalah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah hati kami tetap bisa menyembah-Mu. Hati kami tetap bisa berharap kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Dan biarlah setiap nyanyian kami Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap HW yang mengikuti rekaman ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau selalu hadir untuk mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau tutup ibadah pada saat ini bersama-sama dengan Engkau. Mari kita kedangkan tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus boleh menjadi bagian hidupmu di dalam hatimu, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.